A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Para jamaah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula saudara kita, pejuang kita Ustadz Heri Nurdi bersama seluruh begitu juga saudara kita, pejuang kita Ustadz Heri Nurdi, mudah-mudahan perjuangan beliau senantiasa didukung, diberkahi oleh Allah. Dan seluruh jajaran pengurus Masjid Legenda Wisata, kepada para jamaahnya saya ucapkan selamat atas masjid yang baru ini. Semoga menjadi raudhah min riyadhil jannah, taman dari taman surga yang kelak akan membuka jalan bagi ibu-ibu sekalian, bagi bapak-bapak dan seluruh pengurusnya untuk menuju surga Allah berkumpul bersama nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita pada hari-hari ini berada pada tahun baru Hijriah 1439. 1439 dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat Nabi berhijrah dari kota suci Mekah menuju kota suci Madinah. Dari dakwah fardiyah di mana belum terbentuk masyarakat dan pemerintahan Islam, menuju satu dakwah yang mengalami perubahan yang amat luar biasa, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu hijrah ke Madinah, beliau mendirikan pemerintahan Islam yang penuh dengan rahmah, yang penuh dengan keadilan. Dan dari sana Nabi membangun umatnya, mempersiapkan mereka untuk menjadi sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan bagi umat manusia. Ternyata hanya berlalu beberapa tahun, terjadi bukan hanya perubahan, tapi lompatan yang amat luar biasa. Dari kondisi penduduk Madinah yang tadinya terpecah belah, tangan mereka berlumuran darah sesama saudara mereka. Ekonomi mereka yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi, baik Yahudi Bani Nadhir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Demikian pula Yahudi Khaybar yang berada di luar kota Madinah, yang mendominasi kekuatan ekonomi dan menyerap hasil usaha dan sumber-sumber kekayaan mereka dengan cara mengadu domba, menciptakan peperangan, memproduksi senjata. Dengan menjual senjata, penduduk Madinah menjual kekayaan mereka dengan imbalan darah dan air mata serta dendam yang berlarut selama ratusan tahun. Begitu datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota suci Madinah, yang pertama beliau umumkan bahwa seluruh darah yang ditumpahkan pada masa-masa jahiliyah merupakan darah yang harus dihentikan. Dendam-dendam kusumat yang lama dengan masuknya mereka ke dalam Islam harus dihentikan. Kemudian mereka diikat dalam persaudaraan dalam iman. Penduduk Madinah yang terdiri dari dua suku besar pada saat itu, Aus dan Khazraj, dipersaudarakan, dipersatukan dengan nama Ansar. Bukan lagi
aroma kesukuan yang memotivasi mereka, tapi aroma keimanan menjadi ansor-ansor Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kaum muhajirin yang terdiri dari kalangan-kalangan elit atas maupun kalangan hamba sahaya disatukan dengan nama al-muhajirin. Yang tadinya kelas memisahkan di antara mereka, semenjak saat itu tidak lagi ada kasta, tidak lagi ada kelas, tapi Allah serukan innamal mu'minuna ikhwah. Kemudian Allah perintahkan mereka untuk tidak saling mengejek, meledek, mencaci, memaki, mengumpat atau mencari-cari kesalahan saudara mereka. Tapi Allah perintahkan mereka agar menaburkan rahmat, menyebarkan aroma semerbak agar mereka hidup dalam kecintaan, kerukunan dan perdamaian. Jadi atas asar iman, persaudaraan dalam iman, persatuan dalam iman, dan menghapuskan semua yang berhubungan dengan jahiliyah, Nabi dalam waktu relatif singkat dapat mengeluarkan umatnya dari kegelapan, mengangkat martabat mereka dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang terpilih, dari masyarakat yang terpecah-pecah, terjajah, menjadi masyarakat merdeka yang menguasai kehidupan sosial mereka, mengatur kehidupan mereka dengan tuntunan Allah. Begitu pula perekonomian yang tadinya bukan milik mereka di bawah kendali mereka. Kemudian mereka mulai mengembangkan sayap dakwah mereka, menyebarkan risalah Allah Subhanahu wa taala, menjadi duta-duta rahmat dengan hikmah, nasihat yang baik, ketauladanan Nabi, dan senjata hanya diangkat pada saat mereka mengangkat senjata merintangi dakwah dan mengancam orang-orang yang ingin mendengarkan dakwah Islam. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan lahirnya tahun baru Hijriah 1439 ini, kita harus melakukan evaluasi. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di masa lampau harus kita evaluasi, kemudian kita perbaiki agar kita tidak mengulangi apa-apa yang pernah kita lakukan di masa yang lampau. Dan kita harus betul-betul dengan lahirnya tahun baru ini mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dapat mempersatukan kita, menyatukan kekuatan kita, memajukan kita, dan membangun kecintaan, kerukunan di antara sesama kita semua, terutama sekali ibu-ibu sekalian. Sebahagian orang menganggap peran wanita ini kecil, tapi saya memiliki keyakinan peran wanita, saya rasakan peran yang amat besar, tidak kalah dengan kaum pria. Kita kaum pria lahir dari rahim ibu kita. Kita lebih akrab dengan ibu kita dibandingkan dengan ayah kita. Wanita-wanita yang baik, yang soleh, insya Allah akan melahirkan pria-pria yang soleh. Dari rahim wanita-wanita yang baik lahir pemimpin-pemimpin, pejuang-pejuang yang berjuang untuk menegakkan keadilan, termasuk lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari seorang wanita yang salihah. Kemudian yang mendukung beliau di sisinya dengan hartanya, dengan jiwanya, As-Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Oleh karena itu Islam tidak membedakan di antara pria dan wanita dalam kedudukan maupun kehormatan. Adapun dalam peran disesuaikan dengan potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Tapi dalam derajat kehormatan sama. Oleh karena itu kita perhatikan yang bersemangat untuk menghadiri pengajian, kaum ibu lebih dari bapak-bapak. Kalau bapak-bapak mengaji kemudian ibu-ibu yang menghalang-halangi, biasanya bapaknya akan gaib. Tapi kalau bapak-bapak tidak bersemangat didorong oleh ibu-ibu sekalian, saya yakin bapak-bapaknya akan bersemangat untuk menghadiri pengajian. Dan saya mempunyai pengalaman yang cukup lama. Semenjak saya kembali tahun 86 dari Mesir, pengajian-pengajian yang saya mulai dari kaum ibu. Ternyata kaum ibu ini menjadi pembuka jalan bagi suami-suami mereka, anak-anak mereka untuk menghadiri pengajian. Tapi apabila dimulai dengan kaum bapak kemudian ditentang oleh istri mereka, biasanya si bapak langsung akan apa? Bapak langsung akan mundur karena tidak ingin bentrokan dalam rumah.
Jadi peran ibu-ibu ini luar biasa sebenarnya. Oleh karena itu peran wanita-wanita yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dilupakan. Mungkin sebahagian wanita dipengaruhi oleh hadis yang menyatakan bahwa wanita diciptakan dari iga laki-laki yang bengkok. Betul tidak ibu-ibu sekalian? Ini riwayat sering diperdengarkan pada kaum wanita. Kalau kamu berusaha meluruskan, dia akan patah. Kalau dibiarkan, dia akan tetap bengkok. Ini merupakan riwayat yang tidak bersumber dari Al-Quran, tidak didukung oleh Al-Quran. Dan juga riwayat ini ibu-ibu sekalian ternyata hanya datang dari satu orang. Dan sumber utamanya bukan dari Nabi, tapi dari Ka'bul Ahbar al-Yahudi. Dan dasar dari riwayat tersebut bersumber dari perjanjian lama yang dipalsukan ibu-ibu sekalian. Bersumber dari perjanjian lama yang dipalsukan. Kalau ibu-ibu sekalian membuka kitab perjanjian lama, kitab Kejadian, pada awal kitab Kejadian disebutkan ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam, Allah ciptakan beliau sendiri. Akhirnya beliau merasakan sepi dalam surga. Maka Allah tidurkan kakek kita Adam. Kemudian diambil salah satu tulang iganya. Setelah itu dibungkus dengan daging, lahirlah Hawa istri beliau yang diciptakan dari iga laki-laki beliau. Ini yang terdapat dalam perjanjian lama. Dalam Al-Quran ada apa tidak? Tidak ada. Allah nyatakan pria dan wanita diciptakan min nafsin wahidah. Wanita ini belahan jiwa laki-laki. Dan wanita pun diciptakan dari asal usul yang sama, di mana pria diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu-ibu diciptakan berawal dari kebengkokan, di hari kemudian nanti ibu dapat mengajukan protes pada Allah, ya Allah, laki-laki lurus memang wajar karena diciptakan dari apa? Dari kelurusan. Sedangkan kami yang kau ciptakan dari kebengkokan, bagaimana engkau meminta kami untuk lurus? Di mana keadilan kamu ya Allah? Oleh karena itu, fakta membuktikan kepada kita bahwa wanita diciptakan dari asal usul yang sama sebagaimana pria. Perbedaan pria wanita, jantan dan betina hanya kembali kepada perbedaan kromosom. Tapi asal usul mereka sama. Oleh karena itu, ibu-ibu diciptakan juga dari hasil pembuahan sperma dan ovum. Laki-laki pun diciptakan dari pembuahan sperma dan ovum. Dan Allah jadikan pria dan wanita merupakan satu kesatuan, bekerja sama dalam menegakkan amanat khilafah di atas muka bumi, membangun kehidupan sesuai dengan tuntunan keimanan dan mengerjakan amal-amal saleh. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, mari bersama-sama kita manfaatkan kesempatan yang amat mulia ini untuk menjadikan tahun baru kita ini tahun perubahan, dari baik menuju yang lebih baik, dari buruk kepada kondisi yang baik, dari pertentangan, perselisihan menuju persatuan, dari perceraian menuju kebersamaan, dari amal-amal yang kurang baik menuju amal yang baik, dan baik kita lebih sempurnakan lagi. Apalagi dengan berkumpulnya ibu dalam masjid yang begini indah. Ini mencerminkan betul-betul bagaimana warga legenda sebenarnya yang menginginkan rumah Allah Subhanahu wa taala begitu indah, begitu baik. Atas kebersamaan ini mudah-mudahan akan menjadi betul-betul apa? Tempat bagi ibu di hari kemudian nanti yang akan menempatkan ibu di tempat yang mulia. Setiap orang yang berandil dalam pembangunan masjid ini, atau mereka yang bekerja untuk mengumpulkan dana tidak memiliki kemampuan untuk membantu, atau mereka yang berdoa, mudah-mudahan Allah sediakan bagi mereka tempat-tempat yang mulia di taman surganya. Tapi jangan kita rusak amal kita dengan pertentangan, dengan perselisihan, dengan ria atau saling membanggakan diri, atau mencemoohkan, mengecilkan orang lain.
Mari bersama-sama kita ikuti dakwah Nabi yang mengajak bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dan jangan mau kita dipecah belah, diadu domba bergolong-golongan. Islam mengajarkan kita untuk bersatu dalam agama Allah, berakhlak baik dan mulia. Oleh karena itu organisasi apapun, kelompok apapun, kalau semuanya mengajak kepada Allah, mengajak ke dalam Islam, menghiasi para pengikutnya dengan akhlak dan pekerti yang luhur, pasti mereka semua dengan tujuan yang sama akan bersatu. Oleh karena itu jangan kita cemohkan satu golongan, cemohkan satu kelompok, cemohkan satu madhab, tapi hendaknya masing-masing menghiasi diri mereka dengan akhlak yang mulia, tutur kata yang baik, mengajak kepada kemuliaan, menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Ini yang akan dapat betul-betul menyatukan hati kita semua. Saya bertanya pada ibu-ibu sekalian, sebagai perumpamaan dari akhlak dan pekerti yang baik dan buruk. Ibu di rumah memiliki dua tetangga di sebelah kanan dan kiri. Ini sebagai perumpamaan ya. Yang di sebelah kiri ibu tetangga non muslim, katakan dia Buddha, Hindu atau Nasrani, tapi akhlaknya baik. Ibu dalam kesusahan dia membantu. Di saat anak ibu sakit, ibu tidak memiliki kendaraan, dia yang cepat-cepat menggunakan kendaraannya untuk membawanya menuju rumah sakit. Di saat ibu kekurangan, dia tidak berhitung. Pada saat ibu senang, dia turut senang bersama ibu-ibu sekalian. Yang di sebelah tetangga sesama muslim, tapi akhlaknya tidak baik. Sering memalingkan muka hanya disebabkan karena daun yang jatuh ke rumahnya dari pohon kita, dia marah. Pertengkaran di antara anak-anak melibatkan dirinya. Iri dengan kebaikan yang ada pada ibu, senang di saat ibu susah. Saya mau tanya, hati ibu condong kepada siapa? Kepada yang muslim apa non muslim? Walaupun yang muslim seagama dengan kita, karena akhlaknya baik membuat hati kita menjauh. Yang non muslim yang akhlaknya baik ini membuat hati kita dekat. Padahal akhlak yang mulia ini merupakan tujuan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa harus dikuasai oleh orang-orang yang tak beriman, sedangkan kita kaum muslimin cukup merasa puas dengan Islam kita, dengan sholat kita, puasa kita. Kemudian kita bertengkar dalam agama Allah, mengabaikan akhlak dan pekerti yang luhur. Padahal setiap Rasul diutus oleh Allah untuk mengajak umatnya beriman dengan mengerjakan amalan-amalan soleh. Saya teringat kejadian mungkin sekitar 45 tahun yang lampau lah. Ada seorang non muslim, marganya Sitorus. Dia kebetulan guru di sekolah pembangunan di Jalan Utan Kayu. Satu malam istrinya dalam keadaan sakit. Kebetulan dia membutuhkan kendaraan, datang ke rumah kita. Kebetulan kakek saya memiliki kendaraan tua, Chevrolet yang tua. Langsung kakek saya perintahkan untuk mengantarkan dia ke rumah sakit. Alhamdulillah si wanita dalam kondisi yang kritis selamat. Semenjak saat itu dia selalu mengingat kebaikan yang kita buat. Kebetulan saya masuk di SMP pembangunan. Tidak lama kemudian saya berhenti, pindah ke tempat lain. Ini guru mondar-mandir ke rumah selalu bertanya, bagaimana Husein? Bagaimana keadaannya? Apa yang saya bisa bantu? Kalau perlu saya datang ke tempat dia. Jangan sampai dia mengabaikan pelajarannya. Kita lihat bagaimana membantu melakukan satu kebaikan sedikit, ternyata menyentuh hati seseorang. Tapi kalau kita sampaikan kebenaran dengan cara kasar, dengan cara memaki, menyakiti perasaan seseorang, akhirnya dia menolak kebenaran karena cara penyampaian yang tidak baik. Kalau kita seluruh umat manusia yang berasal dari ayah ibu yang sama, Allah perintahkan para ahli kitab untuk bersatu dalam agama Allah. Bagaimana mungkin dapat kita realisasikan kalau di antara sesama kita kaum muslimin bertikai, berselisih, bermusuh-musuhan? Jangankan kita berpikir jauh, dalam rumah tangga
apabila seorang suami berkelakuan tidak baik pada istrinya, pada anaknya, yang tumbuh kecintaan apa kebencian, ibu-ibu sekalian. Saya kenal satu keluarga sampai saat ini masih terus bertikai. Suami istri pendekatan mereka kepada anak materi. Apa yang anaknya mau, kredit card diberikan. Si orang tua mengatakan apa? Saya tidak ingin anak-anak saya susah seperti saya. Tapi usaha untuk mendapatkan semua itu dengan cara yang haram. Dia menjadi seorang pejabat, tapi pejabat yang melakukan penyimpangan dalam usahanya untuk memperkaya diri. Subhanallah, ayahnya meninggal dunia. Warisan yang begitu banyak, yang mereka anggap tidak mungkin akan membuat mereka hidup miskin. Walaupun mereka memiliki anak dan cucu akan tercukupi dengan kekayaan yang ada. Ternyata terjadi pertikaian, kebencian, sampai si anak bersikap durhaka pada ibunya. Tidak mendatangi ibunya, melarang istrinya untuk menengok ibunya. Anaknya pun dilarang untuk berjumpa dengan ibunya. Dan melakukan tindakan-tindakan yang betul-betul biadab. Kenapa? Pertama, apa yang diberikan makan untuk anak dari usaha yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendekatan ayah ibu kepada anak, pendekatan materi, bukan akhlak, bukan pendidikan yang mulia yang membangun kecintaan di antara mereka. Oleh karena itu berapa banyak keluarga, anak-anak mereka ditinggalkan dalam keadaan pas-pasan. Tapi orang tua mendidik mereka dengan akhlak pekerti yang luhur, memberikan makan yang halal, mendidik anaknya dengan makarimul akhlak, mengingatkan mereka agar bekerja sama. Begitu bapaknya meninggal dunia, anak yang paling besar sengaja berhenti sekolah, bekerja keras untuk menghidupkan adik-adiknya semua. Adik-adiknya sukses semuanya. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang menjadi seorang pemuka, dan mereka hidup bersih dan jujur. Sedangkan si kakak tidak orang yang bergelar, orang biasa. Tapi perjuangan dia yang melahirkan saudara dan saudari yang sukses. Oleh karena itu mereka mengatakan, pahlawan di tengah-tengah kami adalah kamu. Karena semua yang kami dapatkan, kemuliaan yang kami terima, gelar, harta, semua hasil usaha kakak mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi mereka semua mengingat kebaikan kakak mereka, mereka persembahkan yang terbaik milik mereka untuk kakak mereka. Mereka perlakukan anak kakak mereka ini lebih daripada anak mereka sendiri. Akhirnya sebagai imbalan mereka berusaha mendidik, membesarkan anak dari kakak mereka, mengingat kebaikan yang mereka lakukan. Padahal orang tua mereka meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Tapi cinta, iman, akhlak membuat mereka begitu erat. Oleh karena itu Nabi berkata kepada sahabatnya di saat memberikan nasihat, innaka lan tas'an nas bi amwalik. Kamu tidak akan dapat membuai manusia, mencukupi mereka, membuat mereka puas cinta kepadamu dengan hartamu. Walakinnaka tas'un nas bi husni khuluqik. Tapi engkau dapat membuat mereka terpukau cinta kepadamu, membuat mereka dapat betul-betul apa? Mengikuti kamu dengan akhlak dan pekerti kamu yang baik. Dengan akhlak Nabi kita yang lemah lembut, bermulut baik, berhati juga lembut, dapat mengubah bangsa Arab yang keras, bangsa Arab yang biadab saya anggap pada saat itu, yang luar biasa, ternyata berubah menjadi manusia-manusia yang lembut. Oleh karena itu betapa indahnya ibu-ibu sekalian, apabila ibu-ibu sekalian menjadi orang-orang yang meneladani Rasul, perlakuan ibu terhadap suami, terhadap anak, terhadap cucu, terhadap kerabat, terhadap orang yang di sekeliling kita berakhlak baik dan mulia, niscaya ibu-ibu sekalian ini akan menjadi betul-betul apa? Tabungan kita yang tak terhingga.
Oleh karena itu sahabat-sahabat Nabi bukan orang-orang yang berpendidikan tinggi, bukan orang yang bergelar, bukan orang yang berharta, orang yang diambil dari kalangan bawah yang sama sekali apa? Tidak memiliki latar belakang yang mulia. Tahu-tahu begitu mereka mendapatkan sentuhan keimanan, berhias dengan akhlak dan pekerti yang luhur, langsung terjadi perubahan dalam hidup mereka. Bukan dengan banyaknya ilmu, tapi dengan akhlak dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ini yang kita inginkan bagi kita semua dalam menghadapi tahun Hijriah ini. Kita berharap mudah-mudahan hari ini kita lebih baik dari kemarin. Hari esok lebih baik dari hari ini. Dan Allah jadikan akhlak pekerti kita betul-betul merupakan cermin dari ketauladanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah berkata pada nabinya, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Dengan rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Apabila kamu bersikap kasar, berhati keras, mereka akan bubar lari meninggalkan engkau walaupun kamu Rasulullah. Nah, kekurangan kita ibu-ibu sekalian dalam dakwah kita ini, metode manhaj dakwah kita seringkali menodai dan mencemarkan keindahan Islam. Terkadang tujuan kita yang tidak tulus bukan mengajak orang kembali kepada Allah, tapi kita mengajak orang kepada diri kita, kelompok kita. Ini yang membuat akhirnya orang bukan mengikuti agama Allah, tapi mengikuti doktrin-doktrin dan kefanatikan seseorang. Oleh karena itu dengan tegas Allah berkata pada Rasulnya, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Ajak ke jalan Tuhanmu. Bukan ajak kepada dirimu, bukan mengajak pada kelompokmu, tapi ajak ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah dan nasihat yang baik. Orang kalau mengajak kepada Allah, menyampaikan amanat Allah, hatinya tidak akan dipengaruhi oleh kebencian dan ketamakan. Kalau orang menyambut, dia akan bersyukur untuk kebaikannya. Kalau orang menolak, dia akan bersabar, karena ini merupakan dakwah dan jihadnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasa kepentingannya terganggu, tapi dia bertugas untuk menyampaikan amanat dan risalah Allah. Dalam ayat yang lain, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan, ini jalanku, manhajku. Aku mengajak manusia kepada Allah ala basirah, bukan dengan membeo dan ikut-ikutan, tapi dengan membuka akal fikirannya. Mengikuti aku dengan membuka mata lahirnya, mata batinnya, hingga tidak ikut-ikutan asas dasar kebodohan. Inilah merupakan jalanku dan jalan orang-orang yang mengikuti aku. Oleh karena itu para nabi, para rasul, ibu-ibu sekalian, semua mengajak kepada Allah. Begitu pula sahabat nabinya, keluarga nabinya, semua mengajak kepada Allah dengan tujuan yang sama. Maka para pengikut semua akan bersatu dalam tujuan yang sama. Coba ibu-ibu sekalian kalau menyaksikan orang sholat di Masjid Al-Haram. Kalau di rumah tidak kelihatan, di masjid tidak kelihatan. Kalau kita di Masjid Al-Haram, ibu-ibu akan menjumpai bagaimana orang melingkar mengitari Baitullahil Haram. Ada yang dari timur, dari barat, dari selatan, dari utara, semua menghadap ke arah yang sama. Bertemu apa tidak? Bersatu apa tidak ibu-ibu sekalian? Tetapi di saat kita dari tempat yang sama dengan tujuan yang berbeda, satu ke timur, satu ke barat, satu ke selatan, satu ke utara, kira-kira akan berbeda apa tidak? Kalau saya mengajak ibu kepada saya, persepsi saya, orang lain mengajak kepada persepsinya, pasti akan berbeda. Tapi kalau saya mengajak ibu, begitu juga orang lain mengajak pengikutnya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, kita akan bertemu dan alhamdulillah persamaan di antara kita banyak luar biasa. Pertama, ayah ibu kita sama. Kita ini orang lain bukan ibu-ibu sekalian. Darah kita sama apa tidak? Kita pernah bertemu dalam rahim yang sama apa tidak? Darah kita sama, asal usul kita sama.
Kalau perbedaan suku, bentuk, rupa, warna, kulit maupun bahasa, ini perbedaan yang tidak esensi sama sekali, tidak esensial sama sekali. Ini hanya perbedaan kulit, tapi intinya ibu-ibu semua bersama kita ini seayah dan seibu. Tuhan kita sama, Nabi kita sama, begitu juga kitab Quran kita sama. Nah, kalau ada perbedaan mungkin dalam pemahaman, duduk sama-sama tanpa kecurigaan, kita diskusi sama-sama dengan akhlak yang baik, tidak saling menyakiti, tidak saling meledek, pasti kita akan damai. Tapi walaupun mazhabnya sama, gurunya sama, bahkan seayah seibu, kalau berakhlak tidak baik, pasti mereka akan bermusuh-musuhan. Oleh karena itu pepatah Arab mengatakan, rubba akhin lam talidhu ummuk. Berapa banyak saudara kamu punya, kau miliki, bukan lahir dari rahim ibu kamu, karena persamaan tujuan, karena akhlak yang baik. Oleh karena itu dalam bersahabat, jangan kita suka mengecilkan orang, jangan kita suka meremehkan orang, atau berkata kasar pada orang, atau menjatuhkan martabatnya, mempermalukan dirinya, karena sikap ini akan membuat hati yang tadinya dekat akan saling berjauhan. Nah, ibu-ibu sekalian, sebelum saya tutup, saya ingin bertanya ibu-ibu sekalian, nama yang Allah berikan bagi kita sebagai agama, yang Allah ridhoi, yang diterima di sisinya apa ibu-ibu sekalian? Apa ibu-ibu? Al-Islam. Di mana Allah berfirman, inna dina indallahil. Lalu bagaimana orang yang mengikuti jalan yang bukan Islam? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mengikuti jalan hidup dan agama yang bukan Islam, tidak akan diterima daripadanya. Bahkan Allah mengatakan sekali-kali tidak akan diterima daripadanya. Dan di hari akhirat dia termasuk orang yang merugi. Ibrahim dan Yakub berpesan pada anaknya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah juga menerangkan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian dan menyempurnakan bagi kalian nikmatku, dan aku meridai bagi kalian Islam sebagai agama kalian. Nah, kira-kira Islam ini perlu disempurnakan apa tidak? Ditambahkan atau dikurangi? Perlu nggak ada tambahan? Muslim NU, Muslim Muhammadiyah, Muslim Syiah, Muslim Sunnah. Tambahan ini yang membuat kotor hati kita, yang menodai kehidupan kita, yang memecah belah kita dan membangun sekat di hati kita. Karena dulu yang diperkenalkan Nabi Islam dan iman. Ihsan yang menjadi hiasan bagi kita semua. Ada Islam, ada iman, ada ihsan yang membuat kita selalu dalam hidup merasa mengawasi Allah atau diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, saya yakin pernah mendengar satu hadis, cuma sering disalahfahami. Hadis tersebut merupakan hadis ahad tapi cukup masyhur. Bunyinya, dalam sabda Nabi, iftaraqatil yahud ila 71 firqah. Orang-orang Yahudi berpecah belah menjadi 71. Waftaraqatin nasara ila 72 firqah. Orang Nasrani berpecah belah lebih banyak menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu ummati ila 73 firqah. Umatku akan lebih dahsyat lagi, berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya dalam api neraka, kulluha finnar illa wahid. Kecuali hanya sah. Nah, bahayanya tiap golongan mengklaim dia yang satu, yang lainnya 72 golongan. Padahal kalau kita bertanya, mana dalilnya yang mengatakan golongan kamu itu yang satu dan yang lain masuk dalam 72 golongan? Mana dalilnya? Tidak ada. Saya mau tanya, pada masa Nabi ada nggak nama Syiah, Sunnah, Salafi, Khalafi, NU, Muhammadiyah, ada nggak? Ini hanya nama-nama yang diberikan oleh kita dan orang-orang tua kita, bukan dari Allah. Nama yang Allah berikan untuk kita, yang diterima dan diakui, Al-Islam. Oleh karena itu, yang selamat siapa? Yang Muslim bersatu dalam Islam apa yang bergolong-golongan?
Yang selamat yang muslim, yang bersatu dalam Islam, yang berakhlak meneladani nabinya. Adapun yang bergolong-golongan, dia meninggalkan Islam, mengajak orang untuk berpecah belah, untuk berselisih, bermusuh-musuhan. Oleh karena itu, orang-orang NU, Muhammadiyah, Persis yang menuju Allah, yang mengajak ke dalam Islam, organisasi hanya merupakan apa? Lembaga buat dia bekerja. Tapi semua mengajak kepada Allah, mengajak ke dalam Islam, mereka selamat. Tapi yang meninggalkan Islam, mengajak fanatik kepada NU-nya, kepada Muhammadiyahnya, kepada Persisnya, kepada Syiah Sunnahnya, mereka yang tidak akan selamat di hari kemudian nanti. Karena mereka memecah belah umat Islam. Mereka menimbulkan fitnah, membanggakan diri mereka, mencemoohkan yang lain, meninggalkan akhlak Nabi kita yang mengajarkan kita untuk berakhlak mulia. Coba kalau kita resapi sholat kita dengan khusyuk, kemudian berbagi dengan harta kita, melatih jiwa kita untuk menahan diri dengan berpuasa, kemudian kita berakhlak mulia, kira-kira Islam akan bangkit apa tidak? Tapi kalau kita berdebat, ribut dalam persoalan kecil yang sepele, rusak agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tidak Ibu sekalian? Rusak. Oleh karena itu kita dengan radio silaturahim tidak mengajak kepada kelompok golongan manapun. Walaupun di Rasil ada Ustadz NU-nya, tapi Ustadz NU-nya mengajak kepada Allah dan Islam, mengajak kepada Allah Rasulnya dan ada Ustadz juga dari Persis. Ada jamaah kita dari Persis, tapi alhamdulillah menyatu dengan yang lain. Ada jamaah dari Salafi menyatu dengan yang lain sampai ditahdzir karena datang ke tempat kita. Langsung mereka diancam di saat mereka khutbah Jumat di satu masjid, ditinggalkan oleh pengikut mereka tadi. Jadi Allah kasih di Rasil ini terdapat orang yang berdatangan dari berbagai macam organisasi dan madhab, tapi semuanya menyatu mengajak pada Allah. Bisa hidup rukun, damai, berdiskusi, berdialog, bekerja sama tanpa kebencian, kecurigaan dan permusuhan. Nah ini yang kita ingin upayakan melalui tahun baru Hijriah ini. Kita mengajak ibu, mengajak diri sendiri dan mengajak umat semua untuk menuju Allah, bersatu dalam agama Allah. Insya Allah ibu akan termasuk dari yang satu yang selamat ini, yang hatinya penuh cinta pada Allah, pada orang yang beriman, pada Islam, pada kaum muslimin, dan mengajak dengan cara yang lemah lembut. Apalagi ibu-ibu sekalian, umur kita kan singkat, terbatas nih. Ibu-ibu yang bercahaya, yang menghadiri pengajian sekian banyak penduduk Indonesia, mungkin jumlahnya sekarang 275 juta. Sebagian besar adalah kaum ibu yang hadir pengajian. Berapa banyak? Nah alhamdulillah ibu-ibu sekalian dalam masjid yang indah, dalam lingkungan yang baik, menghadiri pengajian. Kalau ibu laksanakan bimbingan tuntunan Allah, kemudian ibu-ibu sekalian mengajak orang kembali pada Allah, berakhlak yang mulia, niscaya ibu-ibu sekalian akan menjadi apa? Wanita-wanita yang akan menghiasi surga nanti. Dan ibu-ibu tidak perlu merasa apa minder. Dulu di dunia kurang cantik, kulitnya katakan kurang menawan. Di hari akhirat nanti Allah akan mendaur ulang semuanya. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Kami akan menciptakan ulang kembali wanita-wanita yang beriman ini menjadi wanita yang cantik, yang menawan, sampai Allah gambarkan hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Ibu yang akan menjadi bidadari surga insya Allah ibu sekalian. Tahu tidak arti hur apa? Tahu nggak ibu sekalian? Apa arti hurun 'ain? Hur jamak dari haura, 'ain jamak dari aina. Aina itu yang matanya jeli, yang putihnya putih, yang hitamnya hitam. Hawar itu ibu-ibu sekalian pesona yang ada pada mata seorang wanita. Ini semua kan merupakan gambaran-gambaran yang hakikatnya jauh ibu-ibu sekalian lebih indah daripada gambaran. Dan kelak yang menjadi bidadari surga itu wanita yang beriman. Wanita yang beriman. Walaupun ada hadis-hadis yang bercerita orang yang kalau melakukan amalan ini akan menikahi sekian bidadari. Ini kebanyakan hadis ini hadis-hadis ibu-ibu sekalian yang diada-adakan. Saya mau tanya, orang yang masuk menjadi penghuni surga yang akan mendiaminya, orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang pernah berjuang bukan? Yang berjuang, yang dicoba dalam kehidupan dunia, balasannya surga. Nah kalau bidadarinya bukan dari wanita yang beriman, apa yang mereka lakukan?
Mereka tidak pernah berjuang dalam kehidupan dunia, tidak pernah mengalami ujian. Tahu-tahu mereka mengambil suami-suami ibu. Ibu bayangin coba, betul ibu sekalian? Jadi yang jadi bidadari surga itu insya Allah ibu-ibu semuanya. Allah kembalikan, Allah daur ulang kembali ciptaannya menjadi wanita-wanita yang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Apabila suami istri beriman, Allah satukan mereka. Apabila pria beriman, wanita tidak beriman, dengan sendiri wanitanya akan dipisahkan. Atau sebaliknya wanitanya beriman, prianya tidak beriman, Allah subhanahu wa ta'ala akan pisahkan di antara mereka. Allah akan satukan mereka dalam tempat yang penuh dengan rahmat dan keindahan wanita-wanitanya dalam keadaan suci. Setelah Allah ciptakan mereka kembali, tidak ada jin yang pernah menyentuh mereka maupun manusia. Benar-benar dalam keadaan yang amat suci dan mulia. Jadi jangan ibu-ibu sekalian berkecil hati bahwa ibu-ibu beranggapan bahwa surga hanya untuk kaum pria. Surga hanya untuk kaum pria. Surga untuk orang yang beriman, pria maupun wanita. Mereka akan mendapatkan balasan yang amat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang paling penting saat ini, mari bersama-sama dengan usia saya, ibu-ibu sekalian, mari gunakan, manfaatkan dengan melakukan amalan-amalan soleh yang kelak akan membahagiakan kita. Terutama sekali akhlak dan pekerti yang luhur di rumah, tetangga kita, masyarakat kita, saudara-saudari kita yang beriman. Mari saling mengingatkan satu dengan lainnya. Demikianlah ibu-ibu sekalian, saya ucapkan selamat dalam menyambut tahun baru Hijriah ini. Semoga Allah ampuni dosa kita yang lampau. Allah berkahi sisa hidup kita, membantu kita untuk mengerjakan amal-amal soleh yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Menjauhkan dari perbuatan-perbuatan mungkar dan keji. Kalau tadinya masih banyak kemaksiatan yang kita lakukan, kita berharap pada Allah untuk membantu kita bertaubat, mencabut diri kita dari perbuatan maksiat tersebut. Kalau tadinya kita berat mengerjakan amal-amal soleh yang paling diridhai Allah, Allah memudahkan hati kita, langkah kita untuk mengerjakannya. Dan kita berharap Allah menghiasi diri kita dengan makarimul akhlak, mengampuni dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan menjadikan kita orang yang mengajak kepada persatuan ke dalam agama Allah. Allah bersihkan hati kita dari tujuan-tujuan duniawi dalam dakwah dan amal-amal yang kita kerjakan, tapi semata-mata dengan mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ucapkan juga selamat atas masjid yang baru ini, dalam suasana insya Allah yang lebih indah. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian, masjid diumpamakan bagaikan arai-arai teleportasi yang membawa ibu langsung insya Allah ke taman surganya di hari kemudian nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.